Baik ya teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, sebenarnya sama kayak tadi ya, kita tinggal mengubah ke bentuk pasifnya doang, tapi kita pelajari siapa yang melakukan apa. Contohnya, misalkan kalian ada gambar seperti teman-teman ya, ada anak kecil sama ada ibu yang memanggil Aki-chan gitu ya. Berarti teman-teman, misalkan kita adalah seorang ibunya ya. Nih, kita ada seorang ibunya. Oke? Berarti kita bisa bilang bahwa haha wa kodomo o yobimasu. Kita udah belajar ini itu di N5 teman-teman ya. Kali ini adalah kita pengen bilang bahwa anaknya dipanggil oleh si ibu. Oke, jadi beda sudut pandang. Berarti kita ubah menjadi kodomo wa ya. Kodomo wa haha ni yobare mas. Gitu, berarti si anaknya dipanggil oleh si ibunya. Jelas teman-teman ya. Kalau misalkan yang tadi adalah perspektif dari ibunya yang bilang bahwa ibunya panggil si anak ya. Tapi kali ini kita pengen bilang bahwa anaknya dipanggil oleh si ibu. Itu intinya ya. Hai, kalau gitu kita masuk lagi di sini teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu, pertama ada N1 ya. N1 itu adalah orang yang menerima atau terkena tindakannya. Nah, kalau yang kedua itu adalah si pelakunya, siapa yang melakukannya. Ketiga itu adalah kata kerja ya, yang diubah ke bentuk pasif, berarti diapain sama si orang ini gitu. Contoh ya, nih, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi, N1-nya itu ya, itu pasif ya. Jadi, itu dipengaruhi oleh si orang kedua, gitu loh. Kalau secara bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Terus ini sekedar informasi aja, tambahan. Biasanya yang pertama itu adalah manusia. Yang kedua itu bisa manusia, hewan, kendaraan, dan lain-lainnya ya. Cuma sekali lagi, ini biasanya. Mungkin kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ada syarat juga, yang pertama itu bukan manusia, tapi yang lainnya juga. Kalau gitu teman-teman, tadi kan saya tulisnya pakai bahasa Jepang, mungkin pusing ya. Sekarang kita ubah ke bahasa Indonesia ya. Jadi ada dua orang ya, si yang dilakukan sesuatu dan si pelakunya serta tindakannya. Oke? Jadi tergantung konteks sama situasinya ya. Kita bisa bilang kalau misalkan ini itu adalah di. Oke, ini intinya diapain ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Kyou wa kaigi no jikan o wasurete shimai kachou ni okoraremashita. Ya, berarti hari ini ya sebenarnya ada rapat tuh ya. Dia tuh lupa sama jam rapatnya. Akhirnya dia dimarahi oleh si kacaunya sendiri gitu ya, oleh si manajernya. Oke? Berarti kita bisa bilang kalau dia itu bukan ngomong langsung sama si bosnya, tapi dia tuh ngomong sama orang lain nih ya. Dia ngomong ke orang ini bahwa saya itu baru saja dimarahi sama bosnya karena lupa jam rapat. Oke, teman-teman yang kebayang kapan pakainya ya. Hai, lanjut lagi ya. Berikutnya coba saya kasih contoh ya. Keisa hahani rokuji ni okosareta. Artinya apa teman-teman? Berarti tadi pagi, betul ya, pelakunya siapa? Pelakunya adalah ibu ya, haha, ni ya. Jadi kalau sensei kasih cara mudahnya adalah, kalau ada ni itu menjelaskan siapa pelakunya ya. Haha ni rokuji ni okosareta. Berarti dia dibangunkan oleh ibunya jam 6 pagi, gitu ya. Hai, kalau gitu renshu shimashou. Kita coba untuk latihan ya. Mulai ya. Saya akan minta kalian untuk buat kalimat dengan makna yang sama. Contoh ya, misalkan ada Otto wa mainichi watashi ni aishiteru to iteimasu ya. Nah, kita sekedar review teman-teman ya. Ini kan ada iteimasu ya. Kenapa iteimasu? Karena mainichi ya, karena setiap hari ya. Karena setiap hari berarti kita harus ubah ke bentuk teimasu. Oke. Nah, posisinya kalau kita lihat ini ya, berarti kan si suaminya itu bilang ke saya cinta kamu. Oke. Kita pengen ubah menjadi ini teman-teman ya, saya setiap hari dibilang cinta oleh si suaminya, gitu ya. Terus belakang diubah teman-teman ya, yang aslinya iteimasu berarti menjadi iwarete imasu. Oke, saya ulang ya, iteimasu ini kita coba ke bentuk pasif ya. Kenapa? Karena kan dibilang oleh siapa? Oleh si bapaknya atau si suaminya. Nah makanya teman-teman nanti kalau misalkan pas ujian kalian bingung ya. Misalkan sensei saya bingung siapa sih pelakunya. Kalau sensei tipenya ya, terus lihat sininya sama si pasifnya. Oke? Kalau udah ada pasif, nih berarti pelakunya adalah si suaminya, gitu loh. Yang di belakangnya itu adalah isinya. Yang depannya itu adalah yang diapain, siapa yang diapain. Gitu cara sensei. Baik, kalau gitu coba teman-teman kita pemanasan sedikit demi sedikit ya. Nih ada Bucho ya, kelihatannya marah. Bucho wa watashi ni shikarishita. Berarti dia pengen bilang bahwa si Bucho itu marahin saya ya. Berarti kita ubah berarti menjadi dibalik teman-teman. Jadi watashi wa Bucho ni. Ini doang.
terus belakangnya diubah ke bentuk pasif ya. Watashi wa bucho ni shikarare mashita. Gitu ya. Oke teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya. Jadi diubah watashi di sini ya kita ubah ke belakang. Buconya si pelakunya kita ubah ke sini. Watashi wa bucho ni shikarare mashita. Tinggal diubah doang belakangnya. Gini cara pakainya ya. Hai, kalau gitu saya nggak kasih bantuan. Sekarang saya minta kalian untuk coba jawab ya. Coba. Ino wa watashi ni kamimashita. Oke, berarti diputar teman-teman ya. Jadinya adalah watashi wa inu ni kamare mashita. Oke, mudah teman-teman, tinggal diputar, diubah ke bentuk pasif ya. Lanjut lagi ya. Misalkan nih, ada cowok, dia tuh bilang, "Skida, saya tuh cinta sama kamu," gitu ya. Tapi ternyata si cewek itu kayak enggak, ogah gitu ya. Bahasa Jepangnya itu adalah furimashita ya, artinya dia itu menolak. Kanojo wa watashi o furimashita. Berarti kita putar teman-teman menjadi betul ya. Watashi wa kanojo ni furare mashita. Berarti saya itu diputuskan atau ditolak ya. Nah, teman-teman, diputuskan di sini bukan diputuskan membuat keputusan ya. Tapi diputuskan itu adalah hubungannya diputuskan. Jadi alias ya tidak pacaran lagi, ditolak gitu. Hai, lanjut ya teman-teman. Coba dilihat gambarnya. Dia kayaknya bangun pagi, makan roti, lagi lari teman-teman ya. Sampai-sampai ternyata telat ya. Habis itu dia marahin sama si bosnya. Oke. Nah, kalau kita baca, kaisha ni okureta kara kacho wa watashi o chui shimashita. Berarti karena dia datang telat, ya, makanya si bosnya itu marahin saya. Kita ubah ya, jadinya saya dimarahin si kaconya. Dan berarti menjadi betul ya, bagian depannya sama ya teman-teman itu. Kaisha ni okureta kara sama ya, berarti nggak ada perubahan teman-teman ya. Tinggal belakangnya doang kita ubah ya. Jadinya adalah diputar. Hai, jadinya watashi wa kacho ni chui sare mashita. Gitu cara pakainya ya. Hai, kalau gitu sekarang saya minta kalian untuk ubah lebih cepat ya. Sekarang saya minta untuk terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Hai, contoh ya. Barusan saya menghilangkan dokumen penting. Jadi diberi peringatan oleh manajer ya. Oke. Diberi peringatan itu apa? Cui shimasu ya. Tapi karena dia ada di, berarti kan diubah ke bentuk pasif ya. Coba. Barusan saya menghilangkan dokumen penting. Berarti saki ya. Dokumen penting apa teman-teman? Daijina shiryo menghilangkan. Berarti ada penyesalan teman-teman ya, berubah menjadi nakuste shimatta atau nakuste shimaimashita. Karena, nah, diperingati oleh manajer, berarti menjadi apa? Kacho ni, ya berarti kacho ke saya ya. Kacho ni, peringatan. Berarti, cui saretan desu. Ya, dia sedih, dia curhat ke orang lain. Gitu ya. Hai, lanjut lagi ya. Setiap hari aku diberi ucapan, aku sayang kamu dari pacarku loh. Ih, iri deh. Ya, coba kita ubah satu ya. Setiap hari, apa teman-teman? Yes, mainichi ya. Aku diberi ucapan, aku sayang kamu. Berarti, kareshi ni, betul ya, karena dari pacar dia kan perempuan ya. Tuh, ya. Kareshi ni, dibilang apa teman-teman? Aku sayang kamu ya. Aishiteiru. Terus, to. Nah, kalau dalam kurung teman-teman ya, dia itu biasa satu paket dengan si to ya. To iwarete imasu. Ya, kenapa? Karena ada mainichi ya, setiap hari ya. Oke. Sampai sini jelas teman-teman ya. Terus si perempuan bilang, ih, iri deh. Berarti menjadinya urayamashi. Ya, gitu teman-teman penggunaannya ya. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau, langsung komen ya di bawah ini. Tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu, kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita. Itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih. Mau kosakata yang mana? Tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3, langsung ketik N3. Kalau N4, N4, N2. Langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Hai, minasan warimashita ya. Sekarang coba kita untuk rangkum dulu. Pertama ya teman-teman ya, di sini di siapa? Wa. Terus habis itu ni. Yang berarti N2 ini adalah si pelaku. N1-nya itu adalah yang diapain ya. Jadi tinggal kalian ubah doang ya. N1-nya itu pasif ya.
Jadi untuk mempengaruhi secara langsung melalui suatu tindakan, makanya diubah ke bentuk pasif. Contoh ya, kalian terlambat, saya ditegur oleh kepala bagian, berarti okureta kara atau chikoku shimashita kara bucho ni ya jui sare masta, begitu penggunaannya ya.